Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikendia Dwi Marsaini, NIM SSI 2023037499. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan paper review dari jurnal IJCCS berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy, yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Liliani Asri Utami, dan Hilda Rasmi dari Universitas Nusa Mandiri dan Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah alur presentasi saya hari ini. Kita akan membahas 5 bagian utama. Pertama, latar belakang dan tujuan penelitian, yaitu mengapa chatbot hukum ini dibutuhkan oleh UMKM. Kedua, metode penelitian yang digunakan, yaitu Rapid Application Development atau RAD. Ketiga, arsitektur dan desain sistem yang dibangun. Keempat, hasil evaluasi dari berbagai sisi, yaitu mulai dari pengujian fungsional, usability, referensi, hingga performa. Dan kelima, kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, latar belakang dan tujuan. Kita semua tahu bahwa UMKM memegang peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, di balik kontribusi besarnya, banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan serius. Itu salah satunya adalah minimnya literasi hukum. Mereka kerap kesulitan memahami regulasi bisnis, perizinan, hingga aturan lintas batas yang kompleks dan mahal untuk dikonsultasikan ke pengacara. Kondisi ini berbahaya karena tanpa pemahaman hukum yang memadai, bisnis mereka rentan terhadap resiko legal yang bisa mengancam keberlangsungan usaha. Disinilah AI dan NLP hadir sebagai solusi. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah chatbot hukum digital yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum secara otomatis, layaknya berkonsultasi dengan seorang asisten hukum, namun bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya besar. Tujuan akhirnya adalah agar UMKM bisa lebih terlindungi, lebih patuh regulasi, dan lebih percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian RAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development atau RAD, yaitu sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dan keterlibatan pengguna sejak awal. Ada 4 tahapan yang dilalui, yaitu tahap pertama, Requirement Planning. Itu peneliti melakukan survei dan wawancara mendalam kepada 21 praktisi UMKM dan 2 pakar hukum bisnis, serta mengkaji literatur kebijakan UMKM untuk memahami kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, user design dan prototype, yaitu dirancang arsitektur sistem antarmuka menggunakan Canva, serta dipetakan alur interaksi antara pengguna UMKM, chatbot, dan pakar hukum. Tahap ketiga, Iterative Construction, yaitu sistem dibangun menggunakan Python dan Flash sebagai backend, OpenAI API sebagai mesin NLP, dan TF-IDF sebagai mekanisme pencarian jawaban. Data teks diproses melalui tokenisasi, stemming, dan penghapusan stop word. Tahap keempat, Implementation dan Evaluation. Sistem dideploy ke cloud server, kemudian diuji secara menyeluruh melalui black box testing, uji usability SUS dengan 24 pengguna, uji relevansi jawaban, dan uji performa menggunakan GTmetrix. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Sekarang kita lihat bagaimana sistem ini dibangun secara teknis. Arsitektur sistem terdiri dari 5 komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama, MSME users. Pelaku UMKM mengakses sistem melalui antarmuka web maupun mobile. Kedua, chatbot engine. Komponen inti yang menggunakan NLP untuk memahami dan menginterpretasikan pertanyaan hukum pengguna. Ketiga, knowledge base, basis data berisi regulasi dan konten hukum yang sudah divalidasi oleh pakar, sehingga jawaban yang diberikan akurat dan terpercaya. Keempat, live chat modul, yaitu fitur konsultasi real-time berlangsung dengan pakar hukum untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab chatbot. Dan kelima, admin dashboard. Panel dikendalikan untuk memantau performa sistem dan mengelola konten secara berkala. Kombinasi kelima komponen ini menjadikan sistem ini tidak hanya otomatis, tapi juga tetap memiliki pengawasan manusia dari pakar hukum. Selanjutnya yaitu desain antarmuka dan alur interaksi. Aplikasi ini diberi nama UMKM Med
Dari sisi antarmuka, desainnya dibuat sesederhana dan seintuitif mungkin agar mudah digunakan oleh para pelaku UMKM yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Yang menarik adalah mekanisme TF-IDF yang menjadi otak dari chatbot ini. Cara kerjanya begini. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem akan menghitung skor kemiripan TF-IDF antara pertanyaan tersebut dengan konten di knowledge base. Jika skor di atas 0,3, sistem langsung menjawab dari knowledge base. Ini disebut type 1. Namun jika skor di bawah atau sama dengan 0,3, artinya pertanyaan terlalu kompleks atau belum tercakup. Maka pertanyaan diteruskan ke model AI GPT-4o mini dari OpenAI untuk diproses lebih lanjut. Ini type 2. Model GPT-4o mini yang digunakan memiliki kapasitas kontak hingga 128.000 token dengan output maksimum 16.000 token. Sebelum diproses, teks pengguna melewati tahap pre-processing, cache folding, cleaning, tokenisasi, stop word removal, hingga stemming. Selanjutnya, tampilan chatbot dan konsultasi pakar. Dari sisi fitur, sistem UMKM ini cukup lengkap. Ada 5 fitur utama yang tersedia, yaitu konsultasi chatbot otomatis untuk pertanyaan umum seputar hukum UMKM, live chat dengan pakar hukum untuk konsultasi yang lebih mendalam dan personal, riwayat percakapan sehingga pengguna bisa melihat kembali pertanyaan dan jawaban sebelumnya, registrasi akun pengguna untuk pengalaman yang lebih personal, dan dashboard admin untuk monitoring dan manajemen sistem. Kombinasi chatbot otomatis dan live chat inilah yang membuat sistem ini unggul, yaitu pengguna tidak pernah dibiarkan tanpa jawaban. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi black box dan usability. Mari kita masuk ke hasil evaluasi. Ada 2 pengujian di slide ini. Pertama, black box testing, yaitu pengujian fungsional untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasilnya yaitu 100% seluruh fungsi berhasil untuk ketiga role pengguna, yaitu admin, visitor, dan expert. Tidak ada satupun fungsi yang gagal. Ini adalah hasil yang sempurna. Kedua, uji usability menggunakan sistem usability scale atau SUS yang melibatkan 24 responden, yaitu terdiri dari 2 pakar hukum dan 22 praktisi UMKM. Hasilnya, sistem mendapatkan skor rata-rata 71,98, masuk dalam kategori good karena melampaui threshold SUS yang ditetapkan di angka 68. Skor tertinggi yang diberikan responden mencapai 97,5, sementara terendah adalah 50. Artinya, secara umum pengguna merasa sistem ini mudah digunakan dan nyaman untuk dioperasikan. Selanjutnya, hasil evaluasi referensi dan performa. Selanjutnya, 2 pengujian teknis yang tidak kalah penting, yaitu pertama uji relevansi, yaitu dilakukan oleh 5 pakar hukum yang mengevaluasi secara manual 700 pertanyaan dan jawaban yang dihasilkan sistem. Hasilnya sangat memuaskan, yaitu precision 85,36%. Artinya dari semua jawaban yang diberikan, 85% diantaranya memang relevan. Recall 87,72%, artinya sistem berhasil menangkap hampir 88% dari seluruh pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab. Dan F1 score sebesar 86,40% sebagai keseimbangan antara keduanya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kualitas jawaban chatbot sangat layak untuk digunakan. Kedua, uji performa menggunakan GTmetrix, yaitu hasilnya juga menggembirakan. Performance skor 87%, struktur skor 92%, waktu loading hanya 2,1 detik, dan ukuran halaman hanya 0,98 MB. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya akurat secara konten, tetapi juga cepat dan ringan saat diakses pengguna. Baik, untuk kesimpulan dan saran review paper saya, pertama dari sisi fungsionalitas, yaitu black box testing mengkonfirmasi bahwa 100% fungsi sistem berjalan sempurna untuk semua role pengguna. Kedua, dari sisi kemudahan penggunaan, skor SUS 71,98 menempatkan sistem di kategori good, artinya sistem ini memang ramah pengguna. Ketiga, dari sisi akurasi jawaban, yaitu dengan
Precision 85%, recall 87%, dan F1 score 86%. Sistem terbukti mampu memberikan jawaban hukum yang relevan dan dapat diandalkan. Keempat, dari sisi performa teknis, yaitu website berjalan cepat dengan load time hanya 2,1 detik dan skor GTmetrix yang tinggi. Untuk saran ke depan, peneliti merekomendasikan dua hal, yaitu perluasan knowledge base agar cakupan topik hukum semakin lengkap dan integrasi model NLP semantik yang lebih canggih seperti BERT atau Large Language Model lainnya untuk meningkatkan pemahaman konteks pertanyaan. Demikian presentasi paper dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Singgih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.